Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, apa kabar Anda di rumah? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Dan saya, Aiden Alaihi Wakhtiar, senang rasanya bisa menjumpai Anda kembali pada program kajian malam. Pada kesempatan kali ini tanggal 14 bulan Februari atau bertepatan dengan tanggal 2 tanggal 2 Rajab. Pemirsa sekalian yang berbahagia, kajian malam ini hadir pada setiap Ahad malam atau malam Senin, dan alhamdulillah narasumber program Ustadz Maksum Badrul Zaman Hafizahullah Ta'ala sudah ada di studio SL TV di Jakarta. Kita sapa beliau bersama saya di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa Ustadz ya, pada kesempatan kali ini adalah kajian meneruskan kesempatan yang telah lalu atau pekan yang kemarin. Ya pemirsa, insya Allah tema kali ini adalah tema yang berkelanjutan, artinya sambungan dari yang lalu, yakni konsekuensi mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Anda bisa bergabung bersama kami, berinteraksi bersama kami tentunya dengan menyampaikan pertanyaan seputar tema atau pertanyaan keislaman lainnya ke 0821. Baik, ke 0821 1724 7997 untuk SMS dan WhatsApp. Selengkapnya kita sama-sama simak terlebih dahulu materi kita sembari menanti pertanyaan dari Anda. Konsekuensi mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ustaz. Oke, baik. Jazakumullah khair. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pemirsa Wisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin di mana saja Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita. Dan ini adalah sebuah kesempatan yang berharga, yaitu waktu, modal yang paling utama untuk seorang muslim ya, di mana dengan waktu ini seseorang bisa meniti kebaikan, menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kajian ini pun adalah salah satu amal ibadah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pembahasan kita malam hari ini akan melanjutkan pembahasan yang telah lalu. Yang kita telah bahas adalah salah satu konsekuensi mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu taat terhadap segala perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah malam ini kita akan melanjutkan ke poin kedua atau ke bagian kedua ya, yaitu tasdiquhu fima akhbar. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi ya, ini adalah konsekuensi kedua, yaitu membenarkan kabar-kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun seorang muslim yang telah berikrar, bersyahadat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengaku sebagai umat yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus menghadirkan konsekuensi yang kedua,
yaitu membenarkan segala yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kabar-kabarnya. Nah, tentu saja ya, kabar yang datang kepada kita selaku manusia dari Rasulullah SAW adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril memberikan wahyu tersebut, menyampaikan wahyu tersebut dengan amanah. Dan Rasulullah SAW pun menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia dengan amanah. Nah, ini yang akan menjadi pokok bahasan kita, membenarkan wahyu yang datang dari Rasulullah SAW. Namun, kita pun harus tahu apa yang dimaksud dengan wahyu, ya, atau ada berapa wahyu, jenis wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pembahasan ini akan mengetengahkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an, ya, yang sangat penting untuk kita ketahui agar kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW menjadi kecintaan yang sempurna. Yang pertama, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam dua bentuk atau dua jenis. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah As-Sunnah, yaitu berupa hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 231, di mana Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah." Yang artinya, dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadamu, yaitu berupa turunnya Alkitab dan Al-Hikmah kepadamu. Nah, di dalam ayat tersebut Allah mengabarkan bahwa Allah telah memberikan sebuah nikmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa turunnya wahyu yang berbentuk apa? Alkitab, yaitu Al-Qur'an, dan Al-Hikmah, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan ini pun dikuatkan dalam ayat ke-113 dalam surat An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah." Dan Allah telah menurunkan kepadamu, wahai Rasulullah SAW, yaitu berupa Alkitab dan Al-Hikmah. Nah, Alkitab tentu saja tafsirnya adalah Al-Quran, sedangkan Al-Hikmah adalah As-Sunnah, ya. Ini diperkuat dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, di mana beliau menyebutkan atau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan Alkitab. Alkitab itu adalah maknanya Al-Quran. Sedangkan Al-Hikmah, maka Imam Syafi'i melanjutkan, aku telah mendengar ataupun bertanya kepada orang yang aku ridhoi, yaitu seorang ahli Quran. Berarti guru, salah satu guru Imam Syafi'i, ya, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Al-Hikmah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa hadis-hadisnya, berupa perkataannya, perbuatannya, dan ikrar, ya. Diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun adalah termasuk cakupan dari sunnah yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan Imam Syafi'i ini ditulis dalam kitab Ar-Risalahnya. Kemudian pendapat ini pun dikuatkan dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inni utitu al-kitab wa mithluhu ma'ahu." Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat dan menginformasikan informasi yang sangat penting, ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku diberikan atau aku telah diberikan dan aku pun telah diberikan yang semisalnya, ya. Jadi Rasulullah SAW telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu, yaitu Al-Quran, dan
ditambah lagi selain Al-Quran, yaitu yang semisalnya, yaitu As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim bahwa beliau bersabda, "Inni qad taraktu fikum," ya, aku sesungguhnya telah meninggalkan untuk kalian, ya, intamasaktum bihima, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya. Jadi aku telah meninggalkan dua perkara yang seandainya kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat selamanya. Jadi apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wahyu ini bentuknya berupa Al-Quran, yaitu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebutkan hadis, artinya adalah apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan, dan ikrarnya atau diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua itu tercakup dalam nama hadis atau nama sunnah. Makanya kita harus memahami bahwa wahyu itu terbagi menjadi dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sebagaimana ini telah diriwayatkan oleh para ulama salafus saleh dan diriwayatkan oleh a'immah, ya, para imam kaum muslimin dari sejak dahulu. Nah, kemudian yang harus kita fahami dari wahyu ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika disebutkan bahwa sunnah, ya, atau hadis-hadis Rasulullah adalah sebagai wahyu, ya, jaminannya apa? Ya, bahwa Rasulullah SAW itu tidak pernah berkata, ya, perkataan yang lahir dari hawa nafsunya. Bahkan perkataannya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin kedua ini menguatkan poin pertama. Yang pertama pembagian wahyu, yang kedua dikuatkan bahwa seandainya ataupun ketika kita menerima bahwa sunnah ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaminannya ada ketika Rasulullah SAW mengucapkan satu perkataan tidak pernah berdasarkan hawa nafsunya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Najm ayat ketiga dan keempat, wa ma yantiqu 'anil hawa, bahwa dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata, mengucapkan sesuatu, ya, yang terlahir dari hawa nafsunya. Jadi tidak berbicara sembarangan, tidak berbicara asal, ya, asal bunyi, tidak. Tapi Rasulullah SAW itu berkata karena itu adalah wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Dan perkataannya adalah wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Imam Al-Baghawi menafsirkan ayat tersebut, yuridu la yatakallam bil batil. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata dengan kebatilan atau mengatakan sesuatu yang batil. Tapi yang dikatakannya adalah kebenaran, karena ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkait ini Imam Al-Baghawi menyebutkan, ini kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertegas bahwa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu. Karena orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy, orang-orang munafik, ya, menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah kata-kata yang dibuat-buat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kedua ayat ini, ayat ketiga dan keempat dari surat An-Najm, menegaskan, ya, bahwa Rasulullah SAW tidak berkata mengikuti hawa nafsunya dan tidak pernah berkata dengan kebatilan, tapi sebaliknya Rasulullah SAW berkata sesuatu yang benar, berkata sesuatu yang hak,
karena semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Poin selanjutnya, setelah kita mengetahui wahyu itu ada dua, kemudian kita pun mengetahui bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berkata yang batil dan tidak mengatakan sesuai dengan hawa nafsunya, ya, maka kita harus mengetahui juga bahwa hadis adalah sumber hukum dalam syariat Islam. Jadi bukan Al-Quran saja yang menjadi sumber, ya, dalam hukum Islam, bukan firman Allah Subhanahu wa taala saja, bahkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa hadis-hadisnya yang sahih, ya, dan yang hasan, berupa perbuatannya yang diriwayatkan dengan hadis sahih dan hasan, kemudian ikrarnya, ketetapannya yang diriwayatkan secara sahih, maka ini termasuk sumber hukum dalam syariat Islam. Jadi Al-Quran ini adalah dari hukum, kemudian As-Sunnah ini adalah penjelasan-penjelasan, ya, yang menjelaskan apa-apa yang masih terlihat global di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tertolaklah orang-orang yang hanya berhukum kepada Al-Quran saja. Dan ini sudah terjadi, ya. Ada beberapa golongan atau yang lebih dikenal Quraniyun, mereka hanya berhukum atau meyakini hukum itu hanya dari Al-Quran saja. Sedangkan Al-Hadis mereka tidak mempertimbangkan sebagai salah satu sumber hukum yang kuat atau yang valid. Maka kita bertanya, kalau begitu dari mana mereka bisa mengetahui bahwa jumlah rakaat dalam sholat Isya itu 4 rakaat? Bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa sholat subuh itu 2 rakaat? Kita tidak mungkin mengetahuinya kecuali dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita selaku seorang Muslim yang telah berikrar, bersyahadat bahwa Nabi Muhammad dan utusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita pun berikrar bahwa kita mencintai Rasulullah SAW, tidak boleh kita membeda-bedakan antara Al-Quran dengan As-Sunnah ini dalam masalah hukum. Kita harus menerima semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan bahwa di dalam kedua ayat tadi, ya, surat An-Najm ayat 3 dan keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW secara umum, ya. In huwa illa wahyu yuha. Ya. Jadi ayat ini cakupannya adalah umum. Setiap yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, baik itu firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Quran, karena Al-Quran kan prosesnya dari Allah Subhanahu wa taala kemudian ke malaikat Jibril, kemudian kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW membacakannya untuk para sahabat sehingga para sahabat menyampaikannya kepada umat, ya. Ini pertama. Yang kedua, apa yang dikatakannya selain dari Al-Quran, yaitu berupa hadis-hadis Rasulullah SAW, maka tercakup di dalam ayat tersebut secara umum. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah dia itu mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, in huwa ila wahyu yuha. Yang diucapkannya adalah wahyu, tanpa membedakan antara Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Ada sebuah kaidah, ketika ada suatu permasalahan dan di situ sifatnya umum, maka dia tetap umum, ya, tidak menjadi khusus, ya, sampai datangnya dalil yang mengkhususkan. Ini berkaitan dengan pendapat, ya, bahwa yang dimaksud dengan in huwa illa wahyu yuha itu adalah Al-Quran saja, ya. Tapi para ulama menyebutkan bahkan hadis Nabi Muhammad SAW pun adalah bagian dari wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW berdasarkan tadi dari dalil yang telah saya sebutkan di awal,
kajian ini. Kemudian di sini pun saya mengutip sebuah perkataan dari Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa, ya, bahwa beliau berkata, qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hujjah, ya, bahwa perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hujjah, sumber hukum, ya, li dilalati mu'jizati ala sidqihi, ya, karena perkataannya adalah mukjizat, tanda-tanda kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah terbukti. Contohnya misalkan Rasulullah SAW ditanya oleh orang Yahudi dan dengan sebuah pertanyaan yang tidak bisa menjawab kecuali seorang nabi. Padahal sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu tidak membaca dan tidak menulis. Tapi mengapa Rasulullah SAW itu mengetahui hal-hal yang tidak diketahui orang lain? Dan diyakini bahwa yang mengetahui hal tersebut adalah nabi. Ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, ya. Kemudian wali amrillahi taala iyana bittiba'ihi, ya. Dalil bahwa perkataan Rasulullah SAW itu adalah sumber hukum, yaitu sebagai hujjah, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini dalil yang sangat kuat sekali. Ketika Rasulullah SAW berbicara dalam suatu perkara, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa atiullaha war rasul. Kita disuruh taat kepada Rasul. Kita disuruh untuk mengikuti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali annahu, ya, kata Imam Al-Ghazali melanjutkan, karena beliau sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa, tidak berkata dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya, ya. Akan tetapi wahyu ini, kata beliau, lakin al ba'd al wahyi yutla fayusamma kitaban, akan tetapi sebagian wahyu ini dibacakan dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kitab Al-Qur'an, wa ba'dahu la yutla, ya. Dan sebagian lainnya tidak dibaca atau tidak diperintahkan untuk dibaca sebagai sebuah ibadah, yaitu tilawah, yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sangat jelas sekali, ya, bahwa hadis Rasulullah SAW adalah sumber hukum dalam syariat Islam yang tidak boleh ditolak ketika hadis-hadis ini benar adanya, hadis-hadis ini sahih atau derajatnya hasan. Maka seorang muslim yang mencintai Rasulullah SAW tidak berhak membeda-bedakan antara Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Dan peringatan, ya, peringatan dari Rasulullah SAW kepada orang-orang yang membedakan antara derajat Al-Quran dalam hukum, ya, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, ya. Bukankah kita pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7, ya, bahwa Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu, apa yang datang berupa perintah, berupa perkataan, berupa contoh perbuatan, fakhudhuhu, maka ambillah, terimalah sebagai sebuah syariat dari Rasulullah SAW, karena itu adalah wahyu. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang beliau larang, ya, baik larangannya berupa ucapan atau berupa perbuatan, ya, atau berupa takrirnya, maka jauhilah. Ini sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, ai mahma amarakum bihi faf'aluh, selama yang memerintahkan hal itu adalah Rasulullah SAW, maka lakukan saja. Dan selama yang melarang hal itu adalah Rasulullah SAW, maka jauhilah semampu kalian. Fa innahu innama ya'muru bil khairin wa innama yanha 'anil syarr, karena Rasulullah SAW itu
tidak menyuruh kecuali untuk kebaikan dan tidak melarang kecuali karena ada keburukan di situ. Kemudian kepada orang-orang yang membedakan antara kitabullah yaitu Al-Quran dengan As-Sunnah, maka ini pun sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu melalui hadis yang sahih, ya. Qala Rasulullah SAW, yushiku an yaquda rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddisu bihadisin min hadisi fayaqul, ya. Nanti akan ada seorang kaum atau seorang lelaki yang mereka duduk di atas tempat duduk mereka atau di atas ranjang-ranjang mereka, duduk dengan santai, ya, menikmati tempat duduknya. Kemudian lelaki tersebut mengatakan sesuatu yang merupakan hadisku, yang merupakan sunnahku. Tapi setelah mengatakan hal tersebut, maka lelaki tersebut mengatakan sebuah statement yang berbahaya, ya, ini bainana wa bainakum kitabullah, ya. Di antara kita sekarang ada kitabullah, ya. Fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu, dan apa-apa yang kita dapati dari Al-Quran, ketika Al-Quran ini menyebutkan sesuatu halal, maka kita akan menghalalkannya. Wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu, dan apa yang kita dapatkan dalam Al-Quran ini adalah haram, maka kita akan mengharamkannya tanpa mempedulikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, ala wa inna ma harama Rasulullah SAW misla ma haramallah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketahuilah, kata Rasulullah SAW di akhir hadis ini peringatan bagi kita semua, ya, yang mencintai Rasulullah SAW. Ketahuilah bahwa apa-apa yang telah diharamkan oleh Rasulullah itu sama atau seperti apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, subhanallah, kalau kita ingat pembahasan kita yang kemarin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat menyandingkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Sedikitnya ada 6 ayat yang telah kita baca, ya. Dah, ini saatnya kita mempraktekkan ayat tersebut. Ketika kita mendapati hadis yang sahih, ya, walaupun kita tidak mengerti 100% tentang hadis ini, ataupun zahirnya karena dangkalnya ilmu kita, keterbatasan akal kita, ya. Kadang-kadang ketika kita membaca sebuah hadis kita tidak paham atau seakan-akan kontradiktif dengan akal kita, maka jangan pernah kita termasuk orang yang menyimpulkan bahwa hadis ini sudah tidak relevan, bahwa hadis ini tidak masuk akal, atau hadis ini tidak bisa diterima hanya bersandar kepada akal yang kecil ini. Bahkan seorang muslim yang mencintai Rasulullah SAW tidak membedakan antara hadis, ya, dan Al-Quran. Kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedua-duanya adalah sebuah sandaran hukum, sumber hukum dalam syariat Islam. Kemudian dalam masalah ini, ya, hal yang sangat penting ketika kita sudah memahami bahwa hadis adalah sumber hukum dalam syariat Islam, kita harus membenarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah kewajiban seorang muslim, terutama ketika di zaman turunnya wahyu, yang hadis-hadis ini diterima langsung oleh Rasulullah SAW dan disebarkan langsung kepada para sahabatnya. Di situ tidak ada alasan bagi yang mendengarnya untuk menolak hadis-hadis tersebut, ya. Namun ketika kita sekarang hidup di zaman fitnah, ya, terutama di era digital ini, di mana kemajuan teknologi saat ini bukan saja membantu manusia dalam hal kebaikan, tapi di sana ada orang-orang yang mempergunakan kemajuan teknologi ini adalah untuk keburukan, untuk kejahatan. Salah satunya kejahatan terbesar adalah
mengotak-ngatik hadis Rasulullah SAW yang sahih, atau berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW untuk melanggengkan sebuah tujuan dunia. Padahal Nabi SAW telah bersabda, "Man kadzdzaba alayya ya falyaq'ad maq'adahu ya finnar." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya dia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah ancaman yang sangat besar. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Bukan sedikit berhati-hati, tetapi benar-benar berhati-hati ketika menerima kabar-kabar yang tersebar saat ini ya. Baik kabar ini sampai kepada kita melalui perorangan atau melalui media sosial. Ketika kabar ini dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, ketika kita mendengar hadis Rasulullah SAW, kita benar-benar harus meneliti lagi, memastikan ya, apakah yang dikatakannya, apakah yang ditulis, apakah yang diposting benar-benar sumbernya dari hadis Rasulullah SAW yang sahih, atau ternyata ini hanya kebohongan, kekeliruan ya, yang disebarkan untuk memenuhi hasrat dunia saja. Apakah ketenaran ya, ataukah harta dunia dan yang lainnya. Oleh karena itu, tugas kita saat ini cukup berat ya. Di zaman digitalisasi ini, tugas kita bertambah berat, karena sedikit-sedikit sekarang ketika kita melihat postingan, apakah di handphone kita ya, ataupun di laptop kita, ketika kita membaca telah bersabda Rasulullah SAW, tetapi di bawahnya tidak ada sumber yang jelas, maka kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Kenapa kita harus berhati-hati? Pertama, karena kita berada di zaman fitnah ya. Berbeda keadaannya di zaman para sahabat, atau di zaman turunnya wahyu, kemudian di zaman para sahabat, ataupun di zaman tabi'in, di 3 generasi yang pertama ini, di mana subhanallah tersebarnya ilmu ya, tersebar dengan kebaikan, dengan kejujuran ya. Tapi walaupun begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala 14 abad yang lalu, di saat Rasulullah SAW masih hidup dan wahyu turun kepada beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kita, mewanti-wanti kita agar selalu bertabayun, selalu bertasabbut, selalu meneliti kebenaran, selalu mengecek lagi kabar-kabar yang datang kepada kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Lihat, ini panggilan keimanan, panggilan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya yang beriman. Jika ada seorang fasik yang datang dengan sebuah kabar, maka fatabayyanu, maka telitilah kabar tersebut. Karena kenapa? Jangan-jangan kabar tersebut, karena kita mempercayai kabar tersebut ya, kita bisa menimpakan sebuah musibah kepada suatu kaum, dan akhirnya kalian menyesal terhadap apa yang kalian lakukan. Subhanallah ya. Ini adalah peringatan yang sangat ta'ala, dan menandakan pentingnya kita bertabayun, bertasabut, mengecek kembali, meneliti kembali apakah kabar yang sampai kepada kita ini adalah kabar yang benar ya, atau kabar yang tidak benar. Karena kenapa? Kalau kabarnya tidak benar, kemudian kita telah melakukan sebuah perbuatan ataupun mengucapkan sebuah statement tentang
hal tersebut, maka ini akan membahayakan kita. Dan kita akan termasuk orang-orang yang menyesal dengan perbuatan itu dan statement itu. Oleh karena itu, ketika saat ini kita membaca, mendengar apa-apa yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, maka hati-hatilah. Teliti kembali apakah yang dikatakan ataupun yang disandarkan kepada Rasulullah SAW itu adalah benar atau tidak. Ya. Nah, di sini para ulama berkata, ya, wa qad dzakara katsirun minal mufassirin anna hadzal ayah nazalat fil Walid ibn Uqbah. Jadi turunnya ayat ini, ya, ada asbabun nuzul, ya. Sebab turunnya ayat ini adalah turun kepada Al-Walid bin Uqbah, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diutus untuk mengambil zakat dari Bani Mustalik. Bani Mustalik adalah sebuah kabilah, ya, yang ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pemimpinnya Al-Haris bin Bani Mustalik ini datang kepada Rasulullah SAW, kemudian diajak untuk memeluk Islam dan menerima ajakan Rasulullah SAW. Dan Al-Haris bin Dirar ini adalah mertuanya Rasulullah SAW, karena anak perempuannya adalah Ummul Mukminin Juwairiyah yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, kata Al-Haris menyebutkan bahwa aku datang kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengajakku untuk memeluk Islam dan aku menerimanya. Kemudian Rasulullah SAW pun memerintahkan kepadaku untuk menunaikan zakat, maka aku pun menerimanya dengan penuh keyakinan. Dan aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku akan kembali kepada kaumku dan aku akan menyeru mereka kepada Islam serta mengajak mereka, ya, kepada Islam, dan barang siapa yang menerima Islam, aku pun akan menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan zakat dan aku akan mengumpulkan zakat itu untuk aku serahkan kepadamu. Engkau tidak perlu datang untuk membawa zakat ini, cukup engkau mengutus seseorang datang kepadaku untuk mengambil zakat ini. Subhanallah, ya. Al-Haris ini seorang sahabat yang mulia, yang bersemangat menerima Islam, kemudian bersemangat untuk melakukan kebaikan, salah satunya menegakkan syariat zakat. Akhirnya disetujui oleh Rasulullah SAW dan telah disepakati bahwa Al-Haris ini akan menyerahkan zakat ini pada waktu yang telah ditentukan, yang disepakati oleh Rasulullah SAW. Ketika datang waktu tersebut, maka Al-Haris tidak melihat satu orang pun dari utusan Rasulullah SAW untuk mengambil zakat tersebut, ya. Yang akhirnya ini membuat rasa gundah dalam hatinya. Karena kenapa Rasulullah SAW itu tidak pernah mengingkari janji? Kok ini kenapa? Utusan yang dijanjikan tidak datang. Akhirnya mereka atau Al-Haris ini berkumpul bersama pemuka kaumnya dan berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah janji untuk mengutus seorang utusan untuk mengambil zakat ini. Tapi sampai saat ini aku tidak menemui atau tidak menemukan orang tersebut. Aku takut Allah dan Rasulullah SAW marah kepada aku. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita menyerahkan zakat ini kepada Rasulullah SAW? Ya. Tapi di Madinah saat itu tersebar, ya, bahwa Al-Walid bin Uqbah, utusan Rasulullah SAW ini, dia telah pergi menuju Bani Mustalik, ya, dan menemui mereka, tetapi tidak menemui Al-Haris. Al-Walid ini kembali kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Bani Mustalik menolak untuk mengeluarkan zakat dan mereka mengancam untuk membunuhku. Akhirnya Rasulullah SAW mengirim sebuah pasukan kecil untuk berdiskusi kepada Bani Mustalik. Tetapi sebelum mereka sampai ke Bani Mustalik, akhirnya mereka bertemu di pertengahan dan terjadi sebuah diskusi di situ bahwa utusan Rasulullah SAW atau pasukan Rasulullah SAW ini bertanya kepada Al-Haris, sesungguhnya kami telah diutus oleh Rasulullah SAW untuk menemui engkau karena engkau menolak membayar zakat dan engkau akan membunuh Al-Walid bin Uqbah.
Maka di saat itu Al-Haris bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak ada satu utusan pun yang datang kepadaku dan aku tidak bertemu seorang pun dari utusan Rasulullah SAW. Maka akhirnya Al-Haris menemui Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW langsung bertanya, wahai Al-Haris, apakah engkau akan membunuh utusanku dan menolak membayar zakat? Maka saat itu langsung beliau bersumpah di hadapan Rasulullah SAW, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak pernah bertemu dengan Al-Walid, ya, dan aku tidak pernah menolak untuk mengeluarkan zakat. Maka tidak berapa lama turunlah ayat tadi, surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik yang datang dengan sebuah berita, maka bertabayunlah, maka teliti kembalilah, cek kembali apakah beritanya benar atau tidak. Nah, ini yang terjadi pada saat kita hidup di zaman ini. Sekarang banyak sekali orang-orang yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bahwa Rasulullah SAW mengatakan ini dan itu tanpa rujukan yang benar, tanpa sumber yang valid, ya. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengetahui secara umum hadis-hadis Rasulullah SAW, apakah ini hadisnya sahih ataupun tidak. Karena kenapa? Ini adalah bagian dari agama, ya. Dahulu kata Ibnu Sirin, ya, dahulu kami, Ibnu Sirin adalah seorang kibarut tabi'in, ya, tabi'in yang senior, bahwa di zamannya kami tidak pernah, ya, mempertanyakan tentang sanad. Ketika ada seorang berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah SAW, maka saat itu kami langsung menerimanya. Karena kenapa? Pada saat itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang jujur, tidak ada yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Tetapi di akhir-akhir hayatnya, ya, maka Ibnu Sirin itu melihat sudah terjadi fitnah. Banyak orang-orang yang salah dalam meriwayatkan sabda Rasulullah SAW. Banyak orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau berkata, dahulu ulama salaf tidak pernah menanyakan tentang sanad. Lalu ketika terjadi fitnah, mereka pun mengatakan, sebutkan kepada kami guru-guru atau sumber-sumber ilmu yang kalian dapati hadisnya. Jadi saat itu ketika terjadi fitnah, maka mulai orang mempertanyakan. Ketika ada yang berkata, telah bersabda Rasulullah SAW seperti ini dan seperti itu, maka ditanya yang meriwayatkan hadis tersebut, dari mana engkau mengambil riwayat tersebut? Maka mereka akan menyebutkan bahwa sesungguhnya saya mengambil hadis ini, meriwayatkan hadis ini dari fulan, dari fulan, dari fulan. Ketika guru-guru mereka yang sebut adalah termasuk orang-orang yang baik, termasuk orang atau ahli sunnah wal jamaah, maka hadisnya diterima. Adapun ketika, ya, rawi-rawinya adalah bukan dari kalangan ahli sunnah, tidak terkenal kebaikannya, ya, atau bahkan sebaliknya majhul, ya, tidak dikenal orangnya, maka hadisnya ditolak, ditinggalkan begitu saja. Kemudian beliau pun pernah mengatakan sebuah perkataan yang masyhur, ya, dalam Syiar A'lam an-Nubala, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu syariat ini adalah agama. Fanzuru an man ta'khuduna dinakum, karena ini agama, maka hendaklah kalian memperhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu ini. Jadi, ketika mengambil ilmu dari orang atau ulama salafus saleh yang bermanhaj ahlus sunnah, maka carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Tetapi ketika rujukan kita ternyata bukan seorang ulama, bukan seorang faqih, ya, bukan seorang yang profesional di bidangnya, maka ditinggalkan. Ini sangat penting. Karena kenapa? Ilmu syariat itu adalah agama, kata Ibnu Sirin, ya. Nah, oleh karena itu sedikitnya bagi kita
kita harus mengetahui secara umum saja, atau secara istilahnya hal yang paling gampang saat ini, ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita terlalu banyak membaca sabda Rasulullah SAW tetapi tanpa ada rujukan. Alhamdulillah, para ulama ahlu hadis, pakar-pakar hadis, ya, telah membukukan hal-hal yang detail mengenai ilmu hadis ini. Kemudian pakar-pakar hadis di zaman kita saat ini yang masih terdengar namanya seperti, walaupun beliau telah meninggal dunia, ya, Syekh Albani rahimahullah terkenal dengan beberapa kitabnya yang beliau merinci, ya, memisahkan antara hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif, yang lemah. Kemudian Syekh Al-Arnaud, ya, ini pun bisa menjadi rujukan yang paling gampang, terutama orang-orang yang sering, ya, berinteraksi dengan media sosial, ya, dengan internet, ya. Ini ada, ya, rujukan yang sangat gampang bagi kita, ya, untuk melihat, mengoreksi. Tapi yang lebih baik adalah menanyakan kepada guru-guru kita tentang hadis-hadis yang telah kita terima. Apakah ini hadisnya sahih atau tidak? Ketika sahih, maka ini bisa kita amalkan. Tapi ketika tidak sahih, ya, dhaif, maka kita tinggalkan. Karena itu saya akan menutup kajian ini dengan ringkasan, ya, bahwa hadis secara umum terbagi menjadi 3. Ya. Pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Ya. Hadis sahih tentu saja ini yang diterima, ya. Kemudian hasan ini diterima, dan sahih ini adalah hadis yang diriwayatkan secara bersambung sanadnya, ya, dari setiap generasi bersambung, meriwayatkan dari yang sebelumnya, ya. Ini terus sanadnya bersambung, tidak ada yang terputus. Kemudian yang meriwayatkannya adalah orang-orang thiqah, ya, yang hafalannya kuat. Kemudian hadisnya tidak mempunyai illah ataupun cacat, ya, dan hadis ini tidak syadz, yaitu tidak menyelisihi pendapat yang lebih kuat. Sedangkan hasan kedudukannya lebih rendah sedikit daripada sahih. Kalau sahih diriwayatkan oleh para perawi hadis yang hafalannya sangat kuat, tapi hasan ini adalah diriwayatkan oleh perawi yang hafalannya standar, ya, lebih rendah daripada periwayat hadis sahih. Sedangkan hadis dhaif adalah hadis yang tidak memiliki kehilangan salah satu syarat atau kriteria hadis sahih dan hasan. Nah, ini harus sedikitnya kita mengetahui secara umum, ya, apakah hadis sahih, hadis hasan, ya, atau hadis dhaif. Dan alhamdulillah, ya, para ulama, para guru-guru kita, para asatidah saat ini ketika menulis sebuah tulisan, ya, maka biasanya sebagai adab ilmiah, ya, pertanggungjawaban ilmiah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para ulama, kepada pada masyayikh, ya, mereka biasanya alhamdulillah ini sebuah budaya yang baik saat ini, ketika menuliskan sebuah artikel maka biasanya menyampaikan atau menuliskan rujukan hadisnya adalah hadis sahih diriwayatkan oleh sahabat ini dan itu, kemudian dihukumi oleh pakar hadis seperti Syekh Albani, ya, kemudian Syekh Al-Arnaud dan yang lainnya. Ini alhamdulillah saat ini budaya seperti ini sudah dibiasakan oleh para asatidah, ya, kemudian oleh para penuntut ilmu, dan mudah-mudahan, ya, ini menjadi sebuah budaya atau adab yang terus dipertahankan oleh kaum muslimin. Nah, inilah beberapa hal yang sangat penting yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita termasuk orang yang benar-benar mencintai Rasulullah SAW dan selalu membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, ya, pemirsa sahabat yang berbahagia,
Ya baik, pemirsa TV yang berbahagia, mohon maaf. Ada beberapa pertanyaan dari Anda. Saya ingin langsung bacakan. Yang pertama ada Pak Irwan, Ustaz. Pak Irwan di Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau bertanya, Ustaz, kenapa hadis qudsi tidak ada yang meriwayatkannya? Beliau menulis demikian. Kenapa hadis qudsi tidak ada yang meriwayatkannya? Dan apakah hadis riwayat muttafaqun alaih adalah hadis qudsi? Silakan, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan di Kendari ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita harus tahu dulu definisi hadis qudsi. Ya, hadis qudsi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak termaktub dalam Al-Qur'an, ya. Jadi untuk singkatnya, ya, karena kita berbicara adalah untuk khalayak umum, ya, maka saya akan mempersingkat bahwa hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Quran, tetapi diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuknya riwayat, dalam bentuknya adalah hadis. Ya, biasanya ketika kita terjemahkan Allah berfirman atau Rasulullah SAW meriwayatkan dari firman Tuhannya. Ya, ini adalah salah satu kategori atau ciri-ciri hadis qudsi. Dan hadis qudsi ini statusnya seperti hadis-hadis yang lain dalam periwayatannya, dalam penghukumannya. Ada riwayatnya yang sahih, ada riwayatnya yang hasan, dan ada yang dhaif. Ya. Maka yang sahih dan yang hasan kita terima sebagai sebuah sumber dalam hukum Islam. Jadi bukan berarti tidak ada yang meriwayatkan, ada yang meriwayatkan. Yaitu dari Rasulullah SAW kepada para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kita, ya, kita membacanya saat ini. Makanya ketika kita mendengar ataupun melihat, membaca sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, ketika kita membaca telah bersabda Rasulullah SAW, maka dilihat apakah di bawahnya ada catatan kaki, tidak. Ada keterangan dari kitab apa, kemudian periwayatnya siapa, ya. Ini yang menjadi sandaran penting bagi kita saat ini. Jadi semua hadis ada yang meriwayatkan, tapi kita tinggal memilah-milih saat ini. Ini adalah hadis dhaif, berarti tidak boleh diambil sebagai sebuah sandaran hukum. Ini hadisnya sahih dan hasan, itu yang kita pilih sebagai sebuah sandaran hukum dalam beramal, dalam beribadah, ya. Nah, ini jadi kategori hadis qudsi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak termaktub dalam Al-Quran, dan pasti ada yang meriwayatkan, tinggal nanti riwayatnya adalah sahih, hasan atau dhaif. Dan untuk sederhananya, ya, bisa membaca buku-buku kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini sangat bermanfaat sekali dan sudah ada bentuk digitalnya juga, ya, dan mungkin sudah ada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini memudahkan bagi kita, apalagi penuntut ilmu, ya, memudahkan bagi kita mengetahui mana yang dhaif, mana yang sahih, sehingga kita ketika membaca yang sahih kita yakin, ya, untuk beramal dengan panduan hadis tersebut. Tapi ketika dhaif, jangan ragu lagi untuk ditinggalkan. Kemudian yang kedua, maaf tadi, mohon maaf sebentar. Berikutnya, apakah hadis riwayat muttafaqun alaih adalah hadis qudsi? Ya tadi, muttafaqun alaih ini adalah hadis-hadis yang disepakati dua imam besar, yaitu Bukhari dan Muslim, ya. Jadi ada hadis-hadis ini adalah dalil bahwa kebenaran sabda-sabda Rasulullah SAW. Meskipun Imam Muslim dan Imam Bukhari ini dua orang yang berbeda, tapi ternyata mereka bertemu dalam beberapa riwayat, bertemu sepakat dalam beberapa hadis, bahkan banyak, ya. Salah satu yang terkenal mungkin dalam masalah hadis ahkam, hadis yang berkaitan dengan hukum, yaitu Umdatul Ahkam, ya. Umdatul Ahkam ini sekitar 400 hadis yang berkaitan dengan hukum fikih, ya, yang hadis-hadisnya disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Makanya istilah muttafaqun alaih adalah yang disepakati oleh dua imam ini, ya. Dan berarti apa? Para ulama ketika sudah
melihat keterangan muttafaqun alaih, itu tandanya hadis sahih yang diperbolehkan bagi kita menjadikan hadis tersebut sebagai sandaran hukum untuk beramal ibadah ataupun masalah-masalah berkaitan dengan etika dan yang lainnya. Artinya ini adalah sandaran hukum yang sahih. Wallahu a'lam. Ya, berikutnya Ustaz. Baik, dari 0812674804 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah menjaga dan merahmati Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kami menyikapi jika ada hadis dari Nabi kita yang ulama berbeda pendapat tentang hadis tersebut, dan kami yang awam harus mengikuti pendapat ulama yang mana Ustaz? Oke, baik. Barakallahu fikum ya. Alhamdulillah bahwa khilaf di antara para ulama baik dalam masalah fikih ya, kemudian dalam masalah hadis, apakah ini dhaif dan sahih, ini sudah terjadi di kalangan ulama salafus saleh ya. Tapi ini tidak menunjukkan sesuatu yang kontradiktif, karena khilaf ini ada yang tanawu dan tadad ya. Yang khilaf tanawu ini adalah hanya ragam saja ya. Ragam pendapat inti ajaran Islam gitu ya. Seperti misalkan ketika meriwayatkan tentang tata cara sholat Nabi Muhammad SAW, apakah Nabi meletakkan tangannya di atas dada pas atau perut ya, ini adalah khilaf, tapi ini ragam, tidak kontradiktif, karena Rasulullah SAW itu tidak sholat sekali gitu ya. Ketika meriwayatkan doa istiftah, ada Allahumma ba'id baini, kemudian ada yang paling pendek subhanakallahumma wa bihamdika. Nah, ini adalah ragam pendapat ya, yang khilaf di sini adalah memperkaya hasanah periwayatan gitu ya. Tapi ketika khilafnya kontradiktif, makanya para ulama hadis nanti bisa memberikan tahqiq. Tahqiq ini adalah merinci sebuah masalah, dilihat dari berbeda dalam masalah ini, tapi saya muqallid, yaitu mengikuti para ahli hadis ketika berbeda pendapat. Maka biasanya mereka salah satunya dengan metode nasih dan mansuh. Kita lihat dari sejarah mana yang lebih turun, yang lebih dulu turun, dan mana yang turun kemudian. Bisa saja hadisnya dimansuh dengan hadis yang terbaru gitu. Dan ini sebuah metode penetapan hukum dalam syariat Islam, seperti masalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah sampai Ibnu Abbas sepeninggal Rasulullah SAW masih menyebutkan mut'ah ini adalah halal, gitu ya. Karena tidak mengetahui atau belum sampai hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ali radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengharamkan daging keledai, himar, dan mengharamkan mut'ah pada perang Khaybar ya. Nah, bisa jadi khilafnya seperti ini ya, karena ada nasi dan mansuh, ataupun tadi ada ragam ya, yang boleh diikuti kedua-duanya ketika khilafnya bukan kontradiktif. Maka yang mana saja pendapat yang kita ambil yang lebih yakin, selama ada sandarannya dari pakar ya, itu ahlu hadis. Bukan sembarangan, pakarnya bukan ustaz gitu ya, tapi ahlu hadis, muhaddis ya. Untuk saat ini Sya'albani, Sya'arnaud gitu ya. Kemudian muhaddis-muhaddis yang lainnya yang mereka saat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan usia, itu boleh diambil menurut pendapat mereka selama mempunyai rujukan yang sahih, walaupun ada dua pendapat yang berbeda. Wallahu a'lam, mungkin demikian kita boleh mengambil salah satu dari keduanya selama ada pakar hadis yang mengikuti riwayat tersebut atau menetapkan keputusan tersebut. Baik ya, sebagai pertanyaan penutup Ustaz, dari 0812762885 sekian. Ustaz, apakah kita mesti berbuat baik kepada semua orang, baik muslim maupun kafir, seperti sedekah, loyalitas, dan lain-lain, atau hanya sama orang beriman saja Ustaz? Syariat zakat ya. Zakat ini diperuntukkan salah satunya kepada
mu'allaf qulubuhum, ya, pada orang-orang yang hatinya untuk dilunakkan agar memeluk Islam. Artinya apa? Mu'allaf ini bukan orang yang baru masuk Islam, tetapi ada kategori lain, orang-orang yang diharapkan keislaman. Oke, baik kaya maupun nggak kaya. Betul. Bahwa Nabi SAW memberikan banyak sekali ya ghanimah setelah penaklukan kota Mekah, sehingga ini mendatangkan, atau di perang Hunain ya, bahwa Rasulullah memberikan sedekah kepada para pemuka Quraisy yang baru masuk Islam, artinya ataupun kepada Safwan bin Umayyah yang